Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Video jemaah haji yang wafat di jalanan bukan dari Indonesia. Kementerian Agama, Kemenag, mengklarifikasi bahwa video yang beredar di media sosial yang menunjukkan jemaah haji yang meninggal dunia dan terlantar di jalanan Makkah bukanlah jemaah asal Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Hilman Latif, di Mekah Rabu, 19 Juni 2024. Gambar itu yang beredar tidak mencerminkan yang terjadi pada jemaah kita, tegas Hilman. Video yang tersebar itu bukan terkait dengan jemaah kita. Yang ada petugas haji kita full time. Ada beberapa spot di sana dan langsung ditangani. Klinik Kesehatan Haji Indonesia, KKHI, memastikan jemaah haji Indonesia yang sakit atau meninggal di Tanah Suci mendapat penanganan sesuai prosedur. Hal ini disampaikan oleh Kabid Kesehatan Haji Kemenkes, Dr. Indro Murwoko, yang menegaskan bahwa semua jemaah haji Indonesia baik yang sakit maupun yang wafat selalu ditangani sesuai prosedur. Selama ini dari laporan tenaga kesehatan yang ada di lapangan, jemaah yang sakit yang kemudian ditemui ataupun pingsan selalu dilakukan treatment, dilakukan tindakan, kemudian dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang terdekat, kata Indro di KKHI, Makkah, Kamis, 20 Juni 2024. Indro juga menambahkan bahwa sejauh ini, pihaknya tidak mendapatkan laporan jenazah jemaah haji Indonesia yang telantar. Kalau diberitakan hanya ditutupi kain ihram gitu ya, itu kita tidak mendapatkan laporan-laporan itu. Indro menegaskan bahwa semua jemaah haji Indonesia yang ditemui oleh petugas kesehatan dipastikan ditangani sesuai prosedur. Semua yang ditemui oleh tenaga kesehatan insya Allah dilakukan tindakan medis, dan kalau membutuhkan tindakan yang lebih lagi maka dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat baik di pos kesehatan Arafah Mina, maupun di rumah sakit Arab Saudi yang ada di sekitar situ. Data jemaah wafat yang dicatat KKHI hingga Rabu 19 Juni pukul 16 WAS yaitu 11 di Arafah dan 29 di Mina, sehingga totalnya 40. Dari data tersebut, jemaah yang wafat ada yang di tenda, di poskes, di Arafah dan Mina, di Jamarat, dan rumah sakit Arab Saudi. Sebagian besar tentu saja ada yang jantung, ada yang karena penyakit stroke kemudian ada yang karena dehidrasi, jadi bermacam-macam. Tapi memang itu relevan dengan penyakit-penyakit yang diderita sebelumnya sejak di tanah air. Jemaah haji yang wafat akan dibuatkan Certificate of Death, COD, dari tim kesehatan. Setelah semua dokumen siap, jenazah akan diserahkan ke pihak Arab Saudi untuk dilakukan pemulasaraan dan pemakaman. Semua jemaah yang wafat di Arab Saudi akan dimakamkan di sana. Jadi kalau kesehatan kewenangannya hanya di membuat sertifikat kematian, serta keterangan kematian, tambah Indro. Empat hak jamaah haji Indonesia tersebut adalah pemulasaraan jenazah. Jenazah jamaah haji Indonesia di Arab Saudi akan menerima layanan pengurusan yang meliputi dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan secara gratis. Pengurusan jenazah di Arab Saudi dilakukan sepenuhnya oleh Markas Sepengetahuan PPIH Arab Saudi. Markas adalah sebutan untuk kantor yang diberi kewenangan pemerintah Arab Saudi untuk mengurus penyiapan layanan bagi jamaah haji termasuk asal Indonesia. Bahkan, jenazah dipersilakan juga untuk disolati di Masjidil Haram, usai sholat fardu berjamaah ketika ada wasiat atau permintaan dari keluarga.
Hak selanjutnya adalah mendapatkan badal haji. Layanan badal haji diberikan kepada jamaah asal Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, apabila jamaah meninggal di embarkasi atau perjalanan menuju Tanah Suci. Kedua, apabila jamaah meninggal di Tanah Suci sebelum wukuf. Ketiga, apabila jamaah sakit parah yang tidak bisa disafari wukufkan. Keempat, jamaah mengalami gangguan jiwa. Selain gratis, layanan badal haji ini juga menyediakan sertifikat untuk jamaah yang dibadalkan. Hak selanjutnya adalah mendapatkan asuransi. Sejak masa asrama embarkasi haji sampai pulang ke debarkasi haji, jamaah mendapatkan jaminan perlindungan, baik asuransi jiwa ataupun kecelakaan. Berikut ketentuannya. Pertama, jamaah wafat diberikan asuransi sebesar minimal biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH per embarkasi. Kedua, jamaah wafat karena kecelakaan diberikan 2 kali BPIH per embarkasi. Ketiga, jamaah kecelakaan yang mengalami cacat tetap diberikan santunan dengan besaran yang bervariasi antara 2,5% sampai 100% BPIH per embarkasi. Bagi jamaah haji yang wafat di pesawat, juga mendapatkan extra cover atau santunan kematian dari maskapai sebesar 125 juta rupiah. Tak perlu repot-repot, pengurusan semua asuransi tersebut dilakukan oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Pihak perusahaan asuransi akan membayar klaim melalui transfer ke rekening jamaah. Terakhir, hak layanan pengembalian barang almarhum. Berdasarkan penelusuran redaksi islami.co, video jemaah haji yang wafat dan terlantar di jalanan yang viral di platform media sosial X, ternyata bukan jemaah asal Indonesia. Video tersebut diketahui diambil oleh seorang jemaah asal Malaysia dan setelah ditelusuri, terlihat bahwa dari bentuk tubuh, seragam, dan identitas, jemaah yang terekam dalam video bukan merupakan jemaah asal Indonesia. Sejumlah video viral di media sosial X memperlihatkan beberapa jemaah haji diduga telah meninggal dunia tergeletak di jalanan di Arab Saudi begitu saja. Jasad-jasad itu diduga meninggal dunia karena tersengat panas menyusul cuaca ekstrim hingga 53 derajat Celcius yang menerjang Arab Saudi di musim haji tahun ini. Sementara itu hingga Kamis, 20 Juni 2024, pukul 17.25 waktu Arab Saudi, jumlah jemaah haji yang wafat sebanyak 195 orang. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.